Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada pembahasan soal TKA untuk buku percetakan Erlangga. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal nomor 11 materi vektor. Soal nomor 11, diketahui vektor A sama dengan 3i ditambah 2j dikurang 7k. Vektor B sama dengan 6i dikurang j ditambah 4k. Dan vektor C sama dengan min 2i dikurang 3j ditambah 5k. Jika vektor P itu sama dengan 2 vektor A dikurang vektor B ditambah 2 vektor C. Berapakah panjang dari vektor P? Nah, jadi untuk mencari panjang vektor P, kita harus menghitung terlebih dahulu berapa nilai dari vektor P itu sendiri. Nah, ini karena vektor P itu sama dengan 2 dikali vektor A, maka di sini 2 dikali dengan vektor A. Vektor A itu kan 3, 2, min 7. Oke. Kemudian dikurang dengan vektor B. Ini vektor B-nya. Vektor B-nya itu 6i min j berarti min 1j ditambah 4k. Kemudian ditambah dengan 2 vektor C. 2 dikali vektor C min 2i. Kemudian dikurang 3j ditambah 5k. Nah, ini yang kita sekarang operasikan. Ini menjadi 6i 4j min 14k. Kemudian kita kurangi dengan yang B, 6i min 1j 4k. Kemudian kita tambah sekarang yang C dengan perkalian skalar ya. 2 dikali min 2 min 4i. 2 dikali min 3 min 6j. 2 kali 5 10k. Sekarang kita sederhanakan. Berarti 6 kurang 6 habis ya. Kemudian ada min 4. Jadi sisanya itu adalah min 4i. Nah, kemudian sekarang yang J. Yang J itu 4 ditambah 1 jadinya 5. 5 kemudian ditambah min 6 berarti dikurang 6, hasilnya min 1j. Selanjutnya 14 dikurang 4 jadinya 10. 10 ditambah 10 sama dengan 20k. Nah, ketemu ya. Sebentar, ini ada keliru. Min 14 min 4 berarti min 18 ditambah 8 berarti bukan 20 ya, berarti 8. Berarti menjadi min 8k. Nah, kalau sudah ketemu nilai ini berarti tinggal kita mencari panjang dari vektor P. Jadi kan ini adalah vektor P-nya ya. Maka di sini vektor P di sini aja. Panjang vektor P itu sama dengan akar min 4 pangkat 2 ditambah min 1 pangkat 2 ditambah min 8 pangkat 2 sama dengan min 4 kuadrat itu hasilnya sama dengan 16 ditambah 1 ditambah 64. Kita sederhanakan menjadi 81 ya. Nah, akar 81 itu sama dengan 9. Nah, maka panjang P itu sama dengan 9. Dan 9 berada pada opsi B. Maka jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 12. Jadi, diketahui piramid V kali ABCD dengan alas persegi panjang titik K pada BC dengan perbandingan 1:3. Jika vektor VA itu sama dengan min 7i dikurang 13j dikurang 11k. Kemudian
Vektor AB itu sama dengan 6I ditambah 6J dikurang 6K. Dan vektor AD itu sama dengan 8I dikurang 4J ditambah 4K. Nah, yang ditanya adalah berapakah vektor K. Nah, jadi di sini ada gambar piramid ya, sudah kita tulis di sini. Kita ketahui bahwa titik K itu berada pada rusuk BC. Berarti di sini dengan perbandingan 1:3. Maka kita tulis di sini, maka si BK itu BK sama dengan 1/4 dari BC. Ya kan? Jadi totalnya B sampai C itu 4. Karena perbandingannya 1:3, berarti si BK ini sama dengan 1/4 dari BC. Nah, alas piramid itu kan berbentuk persegi panjang. Jadi alas piramid itu berbentuk persegi panjang. Persegi panjang. Dengan vektor BC itu sama dengan vektor AD. Berarti di sini vektor BC itu kan sama panjangnya dengan vektor AD. Nah, kemudian BK itu kan sama dengan 1/4 dari panjang BC, itu juga sama dengan 1/4 dari panjang AD. Jadi sama dengan 1/4 dari AD. AD itu kan ini ya. Kita kalikan menjadi 8I dikurang 4C ditambah 4K. Nah, sama dengan ini dibagi 4 semua menjadi 2I dikurang J ditambah K. Nah, berarti ini panjang yang perbandingan satunya gitu ya. Nah, sekarang dari situ diperoleh bahwa VK itu kan ini. VK berarti ini. Oke. Itu kan sama dengan VA, ya kan? Ditambah dengan AB ditambah dengan BK, ya kan? Yaitu perhatikan VA ditambah dengan AB ditambah dengan BK ya. Oke. Maka kita lihat VA itu kan nilainya min 7I dikurang 13C dikurang 11K. Kita tambahkan dengan AB. AB itu 6I ditambah 6J dikurang 6K. Kemudian kita tambah dengan BK. Ini BK yang ini. Berarti ditambah 2I dikurang J ditambah K. Nah, sekarang kita hitung totalnya. Jadinya min 7 ditambah 6 ditambah 2I. Ya kan? Kemudian ditambah min 13 ditambah 6 dikurang 1 dari J. Kemudian kita tambah yang K lagi, min 11 dikurang 6 ditambah 1 dari K. Sama dengan ini jadinya 1 ya. 1 positif berarti 1I ditambah ini menjadi min 8, berarti di sini min 8J, ini menjadi min 16 ya min 16, jadinya min 16K. Nah, jadi vektor K itu sama dengan I, kan kalau 1I boleh tidak ditulis, berarti I dikurang 8J dikurang 16K. Nah, jawaban ini berada pada option B. Maka jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 13. Diketahui vektor A itu sama dengan XI ditambah YJ dikurang 3K.
Dan vektor B itu sama dengan 2I ditambah 2J dikurang K. Kemudian sudut vektor A, vektor B itu berbentuk lancip dengan panjang vektor A itu sama dengan akar 29 dan panjang proyeksi A pada vektor B itu sama dengan 5. Jika nilai X itu lebih dari 0 dan nilai Y itu lebih dari 0, berapakah nilai X kuadrat dikurang Y kuadrat? Nah, di sini kita langkah pertamanya itu kita mencari tentunya persamaan satu dan persamaan kedua, karena di sini ada dua variabel yang belum kita ketahui berapa nilainya. Nah, maka kita diperbantukan dengan yang pertama itu adalah dengan panjang vektor A. Kemudian yang kedua adalah panjang proyeksi vektor A ke B. Nah, itu yang kita pakai untuk mencari persamaan satu dan persamaan kedua. Jadi yang pertama dari vektor A, panjang vektor A itu kan sama dengan akar 29. Berarti kita tulis panjang vektor A itu kan rumusnya sama dengan ini, karena belum ada angka ya, berarti X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah min 3 pangkat 2, itu nilainya sama dengan akar 29. Nah, biar mudah kita hitung, akar yang di ruas kiri itu bisa kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga yang sebelah kanan itu kita jadikan pangkat 2. Jadinya X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah ini jadinya 9, kemudian ini jadinya akar 29 dipangkatkan 2. Ingat ya, kalau akar pangkat 2 itu berarti habis ya, sisanya itu tinggal 29-nya saja. Maka ini jadinya X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah 9 itu sama dengan 29. Nah, 9 ini kita pindahkan ke kanan menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan 29 dikurang 9. X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 itu sama dengan 20. Nah, ketemu ya, ini merupakan persamaan ke-1. Nah, sekarang kita mencari ke persamaan kedua. Saya lanjutkan ke sini. Kita menggunakan ini panjang proyeksi A ke B sama dengan 5. Jadi kita anggap saja ini merupakan lambangnya itu menggunakan C gitu ya, biar hemat. Jadi biar singkat gitu. Itu sama dengan A dikali B per panjang B. Oke. Nah, sekarang sama dengan nilai A itu kan XI ditambah YJ dikurang 3K dikali dengan 2I ditambah 2J dikurang K per ini 2 pangkat 2 enggak apa-apa ya, terus 2 dipangkat 2 kemudian ditambah min 1 pangkat 2 itu sama dengan ini, tinggal kita kalikan saja. X dikali 2 berarti 2X, IJ nya enggak apa-apa kita skip dulu. Kemudian ini Y dikali 2 menjadi 2Y min 3 dikali min 1 berarti positif 3. Kemudian ini menjadi 4 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan, kita sederhanakan, 2X ditambah 2Y ditambah 3 per akar 9. Nah, akar 9 itu berarti 3 ya. Berarti di sini 3 sama dengan 2X ditambah 2Y ditambah 3 per 3. Nah, ingat ya, nilai yang tadi itu kan sama dengan 5. Berarti ini 5, 5, 5. Nah, si 3 ini pindah ruas ke kiri ya, menjadi 15. Perkaliannya menjadi 15. 2X ditambah 2Y ditambah 3. 3 ini pindah ke kiri lagi, menjadi 15 kurang 3 menjadi 12 sama dengan
2x ditambah 2y. Nah, ini kita bisa sederhanakan, bisa juga tidak. Tapi saya mau menyederhanakan, sama-sama kita bagi dengan 2. Sehingga menghasilkan 6 sama dengan x ditambah y. Nah, ini menjadi persamaan kedua. Nah, karena sudah ketemu persamaannya, maka kita menggunakan eliminasi. Eliminasi untuk mencari si nilai x dan nilai y. Persamaan 1 dan 2. Persamaan satunya di sini kan x pangkat 2. Sebentar, sebelum kita masuk ke situ, kita perhatikan lagi persamaan kedua. Karena kan persamaan 1 itu kan dia berpangkat 2, sementara yang sebelah kanan itu tidak berpangkat 2. Boleh kita sederhanakan mengambil salah satu dari variabel yang tidak ketahui. Misalnya, saya bentukan kayak gini, si x ini pindah ke kiri ya. Atau saya pindahkan saja, misalnya x ditambah y itu kan sama dengan 6. Maka y sama dengan 6 dikurang x. Boleh kita masukkan nanti nilai x ini kita substitusikan kepada persamaan yang pertama. Berarti gini langsung substitusikan saja ya, substitusi. Karena dia beda jenis gitu. Nah, sekarang kita lanjut ya, substitusi ke persamaan ke-1. Berarti x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 itu kan sama dengan 20. Si y itu nilainya 6 kurang x. Berarti x pangkat 2 ditambah 6 kurang x pangkat 2 sama dengan 20. Nah, sekarang kita uraikan ya, yang ini kita jabarkan menjadi x pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 36 ya. 36. Ini dikalikan semua menjadi min 12x. Ini x jadinya tambah x pangkat 2. Ini sama dengan 20. Oke, sekarang kita sederhanakan. Sini perhatikan, x pangkat 2 ditambah x pangkat 2 itu kan menjadi 2x pangkat 2. Kemudian yang ini min 12x. Kemudian ini ditambah 36 sama dengan 20. Nah, sekarang 20 ini kita masukkan ke kiri ya. Kita pindahkan ke kiri sehingga yang sebelah kanannya menjadi 0. Nah, jadi persamaan 2x pangkat 2 dikurang 12x. Ini 36 dikurang 20 itu kan sama dengan 16 ya. Berarti ditambah 16 sama dengan 0. Nah, ini kita sama-sama bagi dengan 2, kita sederhanakan. Sehingga menjadi x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 8 sama dengan 0. Nah, kalau udah bentukan persamaannya seperti ini, kita bisa faktorkan. Kita faktorkan ya. Ini menjadi x kurang 2 dikali dengan x kurang 4, ya kan? Oke. Ini sama dengan 0. Nah, sekarang x kurang 2 itu sama dengan 0. Maka x sama dengan 2. Atau x kurang 4 sama dengan 0. Maka x sama dengan 4. Nah, sekarang kita sudah ketemu. X yang pertama nilainya adalah 2. X yang kedua nilainya sama dengan 4. Selanjutnya, si x1 dan x2 ini kita substitusikan ke ini. Ke yang persamaan kedua tadi itu. Yang ini. Jadi di sini untuk x sama dengan 2, maka nilai y-nya y sama dengan 6 dikurang 2, maka y-nya sama dengan 4. Kemudian untuk x sama dengan 4, maka nilai y-nya sama dengan 6 dikurang 4 sama dengan 2. Nah, setelah itu untuk x, y yang nilainya sama dengan ini, kita pakai yang ini saja dulu. X, y berarti 2 di 4 gitu ya. Maka x pangkat 2 dikurang y pangkat 2 itu sama artinya 2 di pangkat 2 dikurang 4 di pangkat 2. Hasilnya sama dengan 4 dikurang 16, yaitu min 12. Nah, sekarang untuk
X, Y yang kedua, yang ini sama yang ini, berarti kan 4 ya, berarti 4 pangkat 2 dikurang, sebentar, X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2, itu sama artinya 4 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2 sama dengan 16 dikurang 4, itu nilainya sama dengan positif 12. Jadi nilai dari X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 itu sama dengan 12. Karena kan syaratnya di sana tadi nilai X dan Y itu kan harus lebih dari 0. Nah, kalau kita pakai min 12 tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi itu adalah 12. Maka jawabannya itu 12. Dan 12 berada pada option D. Selanjutnya soal nomor 14. Jadi perhatikan di sini ada gambar segi 6 A, B, C, D, E, F, segi 6 beraturan yang mempunyai pusat 0. Jika vektor AB itu kan sama dengan vektor M dan vektor AF itu sama dengan vektor N. Di sini ada 3 pernyataan. Manakah pernyataan yang benar? Nah, baik. Di sini kan sudah kita ketahui bahwa vektor AB itu sama dengan vektor M dan vektor AF itu sama dengan vektor N, di mana pernyataan yang pertama itu mengatakan bahwa vektor AB itu sama dengan min vektor M dikurang dengan vektor N. Nah, jelas-jelas kita ketahui ya bahwa vektor M, sementara tadi kan sudah diketahui bahwa vektor AB itu kan sama dengan M, bukan min M kurang N. Maka ini pernyataannya salah. Jadi pernyataan kedua adalah pernyataan pertama adalah salah karena tidak sesuai dengan apa yang diketahui. Kemudian pernyataan kedua itu mengatakan bahwa vektor AC itu sama dengan vektor M ditambah dengan vektor N. Oke. Ingat, vektor AC itu sama dengan vektor AC sama dengan vektor AB ditambah dengan vektor BC, ya kan? Sekarang kita coba bahwa di sini ya, di sini aja. Vektor AC itu kan sama dengan vektor AB ditambah dengan vektor BC, ya kan? Nah, ini sama dengan vektor AB ditambah dengan vektor AO. AO itu yang ini. Jadi vektor AB itu sama dengan vektor AO. Oke, itu sama dengan vektor AB ditambah dengan vektor yang diketahui aja, kita pakainya yang vektor AB ditambah vektor AF karena diketahui ya, jadi nilainya sama. Maka itu sama dengan maka vektor vektor AB gimana ya? Ini vektor AB itu kan nilainya kita samakan dengan M, ya kan? Kemudian vektor dan vektor AF-nya itu kita samakan dengan N. Begitu, ya kan? Maka vektor si AC ini itu sama dengan M ditambah N, ya kan? Tambah N tambah M gitu. N-nya itu si AF, M-nya ini adalah AB gitu kan? Oke. Menjadi AC itu kan jadinya sama dengan 2M ditambah N, ada 2M-nya ditambah N. Nah, ini artinya dia tidak sama dengan M ditambah N. Sementara di pernyataan kedua itu mengatakan bahwa AC itu sama dengan M ditambah N. Itu salah. Berarti pernyataan kedua tidak benar atau salah. Sekarang pernyataan ketiga. Pernyataan ketiga itu mengatakan bahwa AD itu sama dengan 2M ditambah 2N. Nah, sekarang kita buktikan. AD itu di sana ini ya garis AD itu kan sama dengan AO yang ini, kemudian ditambah dengan OD, ya kan? OD.
Nah, sekarang OD itu juga merupakan sama dengan AO, ya kan? Bahwa OD itu kan jaraknya sama dengan OA atau AO. Sehingga AD itu boleh kita tulis sama dengan AO ditambah AO, atau AD itu sama dengan 2 dikali AO. Nah, sementara AO itu sendiri itu merupakan AB ditambah OB atau BO, ya kan? Nah, kemudian BO itu sendiri sama dengan AB ditambah AF. Nah, AB itu nilainya adalah M, AF itu nilainya sama dengan N. Jadi si AD ini, jadi AD itu sama dengan 2 dikali dengan M ditambah N, ya kan? Sama dengan 2M ditambah dengan 2N. Nah, apakah sama pernyataannya? Sama ya, berarti pernyataan ketiga benar. Nah, kesimpulannya pernyataan yang benar itu berada pada pernyataan ketiga saja. Selanjutnya adalah soal nomor 15. Diketahui vektor A sama dengan 5I ditambah 2J ditambah PK, dan vektor B sama dengan 6I dikurang J ditambah QK. Kemudian panjang dari vektor A dikurangi vektor B itu sama dengan akar 74. Vektor A dikali vektor B itu sama dengan min 15. Yang jadi pertanyaannya adalah berapakah nilai P pangkat 2 ditambah Q pangkat 2. Nah, jadi di sini sudah kita ketahui ya bahwa nilai A dan B-nya itu sudah ada, kemudian panjang dari vektor A dikurang B juga sudah ada, dan A dikali B sama dengan min 15. Nah, yang ditanyakan itu adalah P pangkat 2 ditambah Q pangkat 2. Nah, jadi kita kerjakan satu-satu dulu. Kita mulai dari yang sini. Jadi tambah dari vektor A dikurang vektor B itu kan nilainya sama dengan akar 74. Nah, itu sekarang kita kerjakan bahwa dari akar 74 ini panjangnya itu adalah, berarti tinggal kita kurangi aja dulu ya. Berarti kalau misalnya A dikurang B, maka tinggal kita taruh aja langsung. Berarti di sini AA-nya itu kan 5 dikurang yang B itu adalah 6. Ini bagian I ya. Pangkat 2 ini untuk yang I. Kemudian sekarang kita tambah dengan yang J. J itu 2 dikurang 1 pangkat 2. Yang ini J. Kemudian ditambah dengan yang K. K itu 2 dikurang, yang K itu adalah P ya. P dikurang Q. Ini dipangkatkan dengan 2. Yang ini adalah K-nya. Ya, berarti di sini menjadi akar 74, yang ini kita sederhanakan menjadi min 1 pangkat 2 ya, min 1 pangkat 2. IJK-nya kita skip aja, 2 dikurang 1 menjadi 1, ini dikurang, min 1, berarti di sini 2 min, berarti plus 1 jadinya ya. Berarti di sini menjadi tambah 3 pangkat 2, kemudian ditambah dengan P dikurang Q pangkat 2. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini menjadi akar 74 itu sama dengan akar 1 ditambah 9 ditambah P dikurang Q pangkat 2. Nah, sama kayak cara yang tadi. Si akar yang di sebelah kanan itu kita pindahkan ke, atau gini aja, sama-sama kita bagi dengan, kita kali dengan akar. Ruas kiri dan ruas kanan itu kita kalikan dengan si akar, sehingga sama-sama akarnya habis ya. Jadi 74 sama dengan, ini jadinya 10 ditambah P dikurang Q pangkat 2. Nah, si 10 ini pindah ruas menjadi 74 dikurang 10 jadinya 64. Itu sama dengan
P dikurang Q pangkat 2. Nah, si pangkat 2 ini kita uraikan menjadi 64, ini menjadi P pangkat 2 dikurang PQ, dikurang 2PQ ditambah Q kuadrat. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai persamaan pertama. Nah, kemudian sekarang kita perhatikan yang diketahui kedua itu adalah A dikali B, itu nilainya sama dengan min 15. Berarti kita tulis di sini. Ini tadi yang pertama ya. Sekarang yang kedua, A dikali B itu sama dengan min 15. Nah, setelah itu kita ketahui bahwa A dikali B itu sama dengan 5 dikali 6. Ya, nih 5 dikali 6 I. Kemudian ditambah dengan 2 dikali min 1 J ditambah dengan P dikali Q, yang ini yang K. Ini sama dengan nilainya min 15. Ini menjadi 30 I. Kita skip aja IJK-nya ya. 30 kemudian 2 dikurang 1 itu menjadi dikali, bukan kurang. 2 dikali min 1 menjadi min 2. Berarti di sini min 2. Kemudian P dikali Q menjadi PQ sama dengan min 15. Oke, sekarang PQ itu sama dengan, ini kan dikurangin jadinya 28 ya. Nah, 28 ini pindahkan ke kanan, itu menjadi dikurang 28, maka PQ itu sama dengan min 43. Nah, ini kita jadikan sebagai persamaan kedua. Setelah itu kita tinggal substitusikan saja persamaan kedua ini ke persamaan ke-1. Kita substitusi. Oke, persamaan kedua itu ke persamaan ke-1. Berarti persamaan ke-1 itu kan 64 sama dengan P pangkat 2 dikurang 2PQ ditambah Q pangkat 2, ya kan? Sekarang si 2PQ ini kita sekarang kita masukkan aja nilai PQ itu sama dengan min 43. Berarti 64 sama dengan P pangkat 2 dikurang 2 dikali min 43 ditambah Q pangkat 2. Ini sama dengan 64 sama dengan P pangkat 2. Ini menjadi min 86. Kemudian ditambah dengan Q pangkat 2. Yang ini pindah ruas ya, menjadi 64 sebentar, ini min ketemu min menjadi positif ya, sehingga jadi sini min 86 itu sama dengan P pangkat 2 ditambah Q pangkat 2. Ini kita sederhanakan menjadi min 22 sama dengan P pangkat 2 ditambah Q pangkat 2. Nah, ini juga jadi persamaan ya. Jadi persamaan ketiga. Dan ternyata persamaan ketiga ini merupakan jawaban ya, jawaban dari pertanyaan. Karena yang ditanyakan itu kan adalah berapa nilai P pangkat 2 ditambah Q pangkat 2. Di sini P pangkat 2 ditambah Q pangkat 2 itu sama dengan min 22. Maka jawaban yang benar itu berada pada option A. Jadi selanjutnya itu kita membahas soal nomor 16 ya. Jadi soal nomor 16 itu diketahui vektor A itu sama dengan min 2, P 2 akar 2, dan vektor B sama dengan 1 akar 2. Vektor A dan vektor B itu membentuk sebuah sudut dan besar sudutnya itu adalah 60 derajat, di mana P elemen bilangan real. Nah, di sini ada 4 pernyataan. Pernyataan pertama, nilai dari P itu adalah 2. Nilai sinus antara vektor A dan vektor A ditambah B itu adalah 15/4.
14. Nilai kosinus antara vektor A dan vektor A ditambah B itu sama dengan 5 akar 7 per 14. Dan nilai tangen antara vektor A dan vektor A ditambah B itu sama dengan 1. Nah, jadi langkah pertama itu kita menghitung dulu perkalian A dan perkalian vektor B. Maka kita buktikan dulu ya apa benar nilai P itu sama dengan 2. Maka kita menentukan dulu A dikali vektor B itu sama dengan min 2P 2 akar 2 dikali dengan 1 akar 2. Nah, ini sama dengan min 2 kali 1 min 2. Oke, kemudian P dikali 1 P. Oke, ditambah 2 akar 2 dikali akar 2 berarti menjadi 4 jadinya ya, menjadi 4. Maka A dikali B itu sama dengan min 2 ditambah 4 ini jadinya 2, berarti hasilnya sisanya itu adalah P tambah 2. Nah, ketemu nilai A dikali B nya itu sama dengan P ditambah 2. Oke, belum. Lanjut, kita menghitung si panjang dari vektor A. Panjang vektor A itu kan sama dengan min 2 pangkat 2 ditambah P pangkat 2 ditambah 2 akar 2 dipangkatkan 2. Itu sama dengan, ini jadinya 4 ditambah 4 kuadrat ditambah akar 2 pangkat 2 itu kan habis ya, jadinya sisanya 2. Yang ini jadinya 2 pangkat 2 4. 4 kali 2 jadinya 8. Ini sama dengan, kita sederhanakan menjadi P pangkat 2 ditambah 12. Maka panjang A itu sama dengan akar P pangkat 2 ditambah 12. Sekarang kita menghitung panjang B. Panjang B itu, ini kita kasih tanda dulu ya. Panjang B berarti 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah akar 2 pangkat 2 sama dengan 1 tambah 1, ini pangkat habis akarnya, sisanya tinggal 2, maka sama dengan akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Maka panjang B itu sama dengan 2. Nih. Nah, setelah itu kita lanjut ke sini. Kita mencari rumus yang menggunakan cos theta, karena di sini kan ada besar sudutnya. Maka kita menggunakan rumus A dikali B itu kan sama dengan akar panjang A dikali panjang B dikali dengan cos theta, ya kan? Maka ingat A dikali B tadi kan nilainya sama dengan P ditambah 2 sama dengan panjang A itu nilainya akar P kuadrat ditambah 12. Oke, dikali dengan B. Panjang B itu sama dengan 2. Nah, sekarang cos theta. Cos tetanya itu adalah, tadi besar sudutnya adalah cos 60 derajat. Begitu ya. Kemudian kita lanjut. P ditambah 2 itu sama dengan, ini kita turunkan aja dulu. Akar P pangkat 2 ditambah 12. Kemudian 2. Cos 60 itu sama dengan setengah ya, setengah. Kita sederhanakan lagi, itu menjadi akar P pangkat 2 ditambah 12, 2 dikali setengah, habis sisanya 1 ya, bisa ditulis deh 1, cukup segitu. Nah, sekarang si akar ini kita pindahkan ruas ya, sehingga menjadi P ditambah 2 akar kalau pindah ruas menjadinya dia menjadi pangkat ya, sorry sama dengan P pangkat 2 ditambah 12. Nah, ini kita uraikan menjadi P kuadrat tambah 4P ditambah 4 itu sama dengan P pangkat 2 ditambah 12. Ini jadinya 4P
ditambah 4 itu sama dengan 12. Kenapa? Karena ini habis ya, P pangkat 2 kiri kanannya itu habis, sehingga 4P itu sama dengan 12 kurang 4, 8. Maka P sama dengan 8/4. P sama dengan 2. Nah, jadi pernyataan pertama benar ya, bahwa P itu sama dengan 2. Maka di sini benar, kita tulis dulu ya. Maka di sini vektor A itu sama dengan min 2 akar 2. Ini yang vektor A. Diingat ya. Jadi selanjutnya itu pernyataan yang kedua. Jadi pernyataan kedua itu dia mengatakan bahwa nilai sinus antara vektor A dan vektor A ditambah B itu sama dengan 15 per sinus kemudian dan vektor A ditambah B itu kan sama dengan 15/14. Nah, sekarang kita buktikan ya. Jadi kan cos theta itu sama dengan panjang vektor A dikali dengan vektor A ditambah B. Kemudian kita bagi dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor A ditambah vektor B, gitu ya. Jadi sekarang kita tinggal substitusikan saja nilai yang sudah ada tadi. Jadi ini sama dengan vektor A. Vektor A itu tadi ini ya. Vektor A itu adalah min 2 akar 2. Kemudian kita kalikan dengan si AB, berarti A ditambah B. Ini saya pakai 2 kurung kurawal, 2 kurung. Jadi di sini A nya itu 2 min 2 akar 2, kita tambahkan dengan si B. B nya itu 1 akar 2 ya kan, ditambah dengan panjang A. Tadi panjang A berapa nilainya? Panjang A itu kan nilainya ini akar, kita buat manual saja. Akar dari ini ya, min 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 akar 2 dipangkatkan 2. Oke, kita kalikan dengan lumayan panjang ini yang AB, berarti AB A nya itu berarti min 2 gini, min 2 ditambah AB, min 2 ditambah 1 menjadi min 1, berarti min 1 pangkat 2 ditambah yang itu yang I nya, yang sekarang yang J nya 2 ditambah 1 menjadi 3 pangkat 2 ditambah ini 2 ditambah 2 akar 3 ditambah akar 2 itu sama artinya 3 akar 2 dipangkatkan dengan 2 ya kan. Oke, nah lumayan panjang ya. Ini sama dengan, kita sederhanakan, yang A nya min 2 akar 2, kemudian tadi yang B hasilnya min 1 3 akar 2. Oke, nah sekarang kita lihat akar hasilnya kan ini 4 ditambah 4 ditambah 8. Oke, dikalikan dengan akar sini jadinya 1 ditambah 9, ini jadinya tambah 18. Oke, itu ya. Nah, sama dengan kita kalikan sekarang min 2 kali min 1 positif 2. 2 dikali 3 6. 2 dikali 3 6. Akar 2 kali akar 2 2, berarti 2 kali 6 sama dengan 12. Per ini jadinya akar berapa nih? Akar 16 ya. Akar 16 kita kalikan dengan ini akar 28.
Oke, sama dengan ini dijumlahkan jadinya 20 per 4 akar 28. Akar 28 ini bisa kita sederhanakan ya menjadi, ini kita bagi dulu, jadinya 5 per akar 28 itu sama dengan 4 kali 7, berarti 2 akar 7. Nah ini sama dengan 5 akar 7 per ini jadinya 14. Oke, kemudian setelah itu jadi sudah kita ketahui ya nilai cosnya. Ingat bahwa cos theta itu kan sama dengan sisi samping per sisi miring. Sedangkan theta itu sin theta sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi miring. Nah, dia menggunakan rumus Pitagoras ya. Berarti sisi depan itu kan sama dengan kita perhatikan yang ini ya, hasil yang ini itu sama dengan 14 pangkat 2 kita kurangi dengan 5 akar 7 pangkat 2 ya kan, itu sama dengan akar 196 kita kurangi ini 725 kali 175, kita sederhanakan menjadi kurang, ini jadinya 21. Nah jadi nilai dari sisi depan atau sinus antara vektor A dan vektor A ditambah B itu kan sama dengan di sini aja, sama dengan akar 21 per 14. Maka pernyataan kedua itu salah, karena kan tadi mengatakan bahwa 15 per 4 ya, tidak sesuai. Jadi pernyataan kedua salah. Kita lanjut ke pernyataan ketiga. Jadi pernyataan ketiga di sini mengatakan bahwa nilai cos antara vektor A dan vektor A ditambah B itu sama dengan 5 akar 7 per 14. Nah, jadi kan nilai cos itu kan mana tadi? Ini cos itu kan sisi samping per sisi miring, ya kan? Berarti kita lihat tadi itu kan sisi miring itu sisi samping itu 5-nya ini. Ya, ini kan cos tadi ya. Bahkan rumus itu sisi samping, berarti ini adalah samping, M itu adalah miring SM. Nah, sekarang ketemu nih nilainya, sudah benar ya. Berarti pernyataan ketiga itu benar. Sekarang pernyataan keempat. Pernyataan keempat mengatakan nilai dari tan antara vektor A dan vektor A ditambah B itu sama dengan 1. Nah, kita juga harus ketahui ya bahwa nilai tan theta ya itu sama dengan sin theta per cos theta. Nah, sekarang kita masukkan aja nilai sin sama cosnya. Nilai sin tadi itu kan ini ya, sin ya, adalah akar 21 per 14 per cos. Cos itu yang ini, berarti dibagi dengan 5 akar 7 per 14. Ya kan? Ini sama dengan akar 21 per 14 dikali dengan 14 per 5 akar 7. Ini coret. Ini sama dengan akar 21 per 5 akar 7. Ya kan? Ini benar. Sama enggak pernyataannya? Beda ya. Berarti pernyataannya, karena dia pernyataannya beda,
Maka pernyataan keempat salah. Nah, sekarang kita lihat optionnya. Karena yang pernyataan benar itu hanya pernyataan 1 dan pernyataan ketiga. Itu berada pada option, kita lihat pada option ke berapa ya? Pada option B, yaitu nomor 1 dan 3 saja yang benar. Berarti jawabannya adalah B.